Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun Sadayana, yang terhormat Ibu Rati Hasanah selaku dosen pengampu pada mata kuliah Komunikasi Kelompok dan Organisasi. Di hari yang cerah ini, saya dan teman-teman saya yang super keren akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan mengulas sebuah organisasi yang kami bentuk. Untuk yang pertama, sebelum melakukan presentasi, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Langsung aja, yang pertama ada saya sendiri, Rizka Gusriatara, selaku moderator pada pagi hari ini. Selanjutnya ada teman saya yang super cantik, yaitu Gaisha Hasya Anjani. Halo Gaisha. Halo Rizka. Nah, selanjutnya ada teman saya yang tampan dan kece, yaitu Raffi Andika. Halo Raffi. Halo Rizka. Nah, selanjutnya ada teman saya yang gak kalah cantik, yaitu Intan Novia Irfani. Halo Intan. Halo Rizka. Nah, teman saya yang terakhir ini juga gak kalah keren nih. Halo Robiarto Noel Marcelino. Halo El. Halo Rizka. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, alangkah lebih baiknya langsung saja kita mempresentasikan materi yang pertama. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya El. Kepada El saya persilahkan. Baik. Abdi-abdian. Abdi-abdian merupakan organisasi sosial yang dimana nama ini diambil karena organisasi abdi-abdian. Merupakan organisasi pengabdian masyarakat yang abadi dalam proyek pengabdian Bina Desa yang terbentuk dan berkumpul di Bandung. Organisasi abdi-abdian juga mengambil budaya orang Sunda yang sopan, santun, lembut, dan ramah. Saya kembalikan kepada Rizka. Oke, untuk yang selanjutnya ada identitas dari organisasi yang kami bentuk. Yaitu yang pertama, nama organisasi yang kami bentuk ini adalah Abdi-Abdian, yang tepat pada tanggal 17 Juni kami bentuk. Ada juga azas pendirian dari organisasi ini, yaitu Pancasila Sila kelima, di mana yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kami akan memberikan keadilan pendidikan ataupun kesejahteraan sosial bagi warga-warga yang ada di desa. Dan selanjutnya ada pun azas pendirian kami, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ada pun sifat organisasi yang kami bentuk ini, yaitu dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Selanjutnya, ada pun filosofi dari logo yang kami buat, yaitu di sini ada makna sepasang anak kecil yang menggambarkan bahwa program ini berfokus terbesarnya adalah untuk membentuk anak usia dini menjadi manusia yang berguna dan bermoral, serta memberi pemahaman akan pentingnya pendidikan untuk keberhasilan mereka di masa depan. Selanjutnya yaitu ada makna matahari yang cerah dan gunung yang tinggi, di mana menggambarkan masa depan dari anak-anak desa tersebut yang kelak bisa cemerlang matahari yang terbit di pagi hari, dan bisa setinggi gunung yang menembus langit. Selanjutnya ada visi misi yang akan dijelaskan oleh teman saya Raffi. Kepada Raffi saya persilahkan. Baik, terima kasih Rizka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visi misi organisasi, karena dalam membentuk suatu organisasi, kami membutuhkan visi dan misi agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Yang pertama terdapat visi. Visinya itu adalah menjadikan organisasi yang unggul dan terpercaya dalam pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan, serta meningkatkan dan mewujudkan suatu kerjasama yang akan dilakukan bersama internal maupun eksternal. Dalam menjalankan visi misi, kami juga memiliki misi agar visi itu dapat terwujud, yaitu misinya menanggapi masalah sosial dan pendidikan dengan sungguh-sungguh. Lalu, segala kegiatan serta usaha yang dilakukan bertujuan untuk pengabdian dan dilakukan dengan ikhlas. Lalu, mengumpulkan remaja yang bersedia untuk memberikan usahanya untuk mengabdi bersama organisasi.
lalu membangun kegiatan yang dapat membantu masyarakat, dan yang terakhir, melakukan suatu analisis dan mempelajarinya untuk digunakan dalam pengabdian agar kegiatannya dapat berjalan lebih baik dan bermanfaat. Sekian mengenai visi misi organisasi, saya kembalikan kepada Rizka. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang budaya, di mana kalau misalnya kita di sebuah organisasi agar sukses itu pasti membutuhkan budaya kan. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya Intan. Kepada Intan saya persilahkan. Baik, terima kasih Rizka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya organisasi abdi-abdian. Karena abdi-abdian merupakan organisasi yang terbentuk serta terkumpul di daerah yang pekat dan erat dengan suku Sunda, yaitu di Bandung, abdi-abdian ini dapat dikatakan juga sebagai organisasi berwajah Sunda, karena kami sebagian besar mengambil budaya Sunda. Berikut budaya dari organisasi abdi-abdian. Yang pertama ada sopan dan santun. Anggota abdi-abdian yang lebih muda harus berbicara dengan menggunakan bahasa yang sopan kepada anggota yang berusia lebih tua, begitu juga sebaliknya. Memanggil dengan panggilan yang baik dan sopan kepada orang yang berusia lebih di atas kita, baik sesama anggota abdi-abdian seperti akang, teteh, ataupun kakak. Jangan lupa untuk mengucapkan punten, maaf, tolong, dan terima kasih. Yang kedua ada ramah. Menerapkan 3S yaitu senyum, salam, dan sapa. Yang ketiga yaitu lembut. Berbicara dengan nada yang lembut. Yang keempat, disiplin. Seluruh anggota harus disiplin, tepat waktu, dan dapat menghargai waktu. Sekian mengenai budaya organisasi, saya kembalikan kepada Rizka. Baik, terima kasih Intan. Nggak lengkap rasanya kalau misalnya di organisasi tidak ada strukturnya. Oke, selanjutnya untuk struktur organisasi akan dijelaskan oleh teman saya Gaisha. Kepada Gaisha saya persilakan. Baik, terima kasih Rizka. Di sini saya akan memaparkan mengenai struktur organisasi dari organisasi abdi-abdian. Yang pertama yaitu dalam struktur organisasi abdi-abdian itu terdapat ketua organisasi, dan di bawah ketua organisasi terdapat sekretaris dan bendahara. Di bawah sekretaris terdapat bidang publikasi jurnal dan bidang penelitian, dan yang terakhir yaitu di bawah bendahara itu terdapat bidang pengabdian masyarakat. Sekian dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada Rizka. Nah, kalau udah tahu struktur organisasinya, pasti kepo dong dengan jabatan dari organisasi ini yang akan dijelaskan oleh El. Kepada El, saya persilakan. Jabatan dalam organisasi. Yang pertama ada ketua. Ketua memimpin dan bertanggung jawab atas program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi abdi-abdian. Selanjutnya ada sekretaris yang membantu ketua dalam memonitoring urusan administrasi serta evaluasi dan pelaporan. Yang ketiga ada bendahara, melaksanakan tata pembukuan, penerimaan, pengeluaran, dan pembayaran keuangan organisasi, dan melakukan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya ada bidang publikasi jurnal sebagai basis data kebijakan publik. Selain itu, publikasi jurnal juga membuat konsep dan media publik acara. Selanjutnya ada bidang penelitian, memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penelitian ekonomi, sosial budaya, dan pengembangan wilayah. Selanjutnya ada pengabdian masyarakat, melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana proyek jangka pendek dari organisasi abdi-abdian. Yang pertama, memberikan baksos. Kami juga membantu beberapa warga yang membutuhkan dengan membagikan donasi yang telah kami kumpulkan dari para donatur. Yang kedua, ada abdi jawara. Kami akan mengadakan evaluasi penerapan atas berbagai bentuk pengetahuan yang sudah kami abdikan dengan cara yang menyenangkan, yaitu melalui berbagai perlombaan. Sekian mengenai rencana proyek jangka pendek abdi-abdian, saya kembalikan kepada Rizka. Nah, nggak lengkap rasanya kalau ada rencana jangka pendek, nggak ada rencana jangka panjangnya. Untuk selanjutnya, rencana jangka panjang akan dijelaskan oleh Gaisha. Kepada Gaisha, saya persilakan. Baik, terima kasih Rizka. Di sini saya akan memaparkan mengenai rencana proyek jangka panjang dari organisasi abdi-abdian. Yang pertama yaitu terdapat penataan dan kursus-kursus.
Penataan khusus-khusus itu kita memberikan pendidikan pada masyarakat berupa kegiatan pendidikan non-formal dalam rangka pendidikan kesinambungan atau continuing education yang dapat diaplikasikan dan diterapkan oleh masyarakat ke depan nantinya. Lalu ada pengembangan wilayah. Dalam pengembangan wilayah, kami membuat dan menghasilkan konsep atau pola perencanaan pembangunan wilayah menjadi wilayah yang lebih baik dan layak tidak ketinggalan zaman. Dan di rencana proyek jangka panjang juga kami akan melakukan open donation. Tujuan dari open donation adalah untuk yang pertama yaitu untuk memberikan sumbangan untuk masyarakat yang membutuhkan, khususnya bagi mereka yang tidak berpenghasilan. Lalu yang kedua yaitu membantu dan mensejahterakan masyarakat, khususnya mereka yang tidak mampu. Kami membuka open donation untuk siapapun yang hendak ikut serta menyumbangkan bagi mereka yang tidak mampu, baik untuk perorangan ataupun ke suatu lembaga atau desa. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai rencana proyek jangka panjang. Saya kembalikan lagi kepada Rizka. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi. Baik, terima kasih Rizka. Berikut mengenai rencana pemanfaatan teknologi. Jadi, dalam rencana pemanfaatan teknologi, dalam kegiatan memperkenalkan segala program serta identitas organisasi abdi-abdian, kami menyediakan media sosial sebagai media promosi, agar masyarakat dapat lebih mudah menemukan informasi serta memantau kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh organisasi abdi-abdian. Berikut juga mengenai kontak personnya. Jadi, abdi-abdian memiliki kontak person yang dapat dihubungi beserta dengan sosial media yang dapat diakses untuk menemukan informasi-informasi yang abdi-abdian kerjakan. Jadi yang pertama, terdapat nomor telepon yang bisa dihubungi pada 0811 8888 800. Lalu kami juga memiliki websitenya pada abdiabdianmengabdi.org. Lalu kami memiliki channel YouTube pada Abdi Abdian Mengabdi, akun Instagram @abdi_abdian, LinkedIn Abdi Abdian Mengabdi, dan akun Twitter pada @abdi_abdian. Kami juga berpusat pada alamat Jalan Wastu Kencana nomor 2, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Sekian mengenai kontak person, saya kembalikan kepada Rizka. Oke, selesai sudah pemaparan dari kelompok 6 mengenai organisasi abdi-abdian pada hari ini. Maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan adalah judul lagu milik Rizky Febian. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.